Dan BAI ini identik dengan sikap sopan, santun, ramah. Tidak boleh arogansi. Dengan ormas manapun, dengan lembaga manapun kita harus akur. Makanya di sini sifatnya persaudaraan BAI ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Saat ini saya sedang berada di kantor DPD Badan Advokasi Indonesia DKI Jakarta yang berlokasi di Ciracas, Jakarta Timur. Saat ini saya bersama dengan Pak Nurdin Ali Andi, Pak ya, selaku Ketua DPD BAI DKI Jakarta. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kami ingin menanyakan nih Pak, mungkin masyarakat juga perlu tahu apa sih Pak tugas dan fungsi dari BAI ini Pak secara nasional maupun nih sekarang Bapak ini sebagai Ketua BAI DKI Jakarta. Mohon jelaskan Pak, silakan. Oke. BAI itu tugas fungsinya adalah kita diamanahkan sebagai kontrol sosial negara. Dan wajib kita ini bersinergi dengan pemerintah, daerah, ataupun pusat. Dan alhamdulillah BAI ini didirikan oleh Bapak kita, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Haji Muldoko SIP, menggagas BAI ini agar masyarakat negara Republik Indonesia paham hukum dan mengerti hukum dan mempunyai wawasan tinggi, tidak buta hukum dan tidak menjadi dampak hukum. Jadi agar masyarakat Republik Indonesia dimanapun seluruh Indonesia, ketika dia mendapatkan permasalahan di bidang hukum, perdata ataupun pidana ataupun yang lainnya, dengan adanya BAI bisa dimudahkan. Itu saja. Jadi BAI itu di SK-kan Menteri Hukum dan HAM. Ya, tugas fungsinya untuk membantu masyarakat. Apa itu BAI? Ya, tugas fungsinya BAI itu pendampingan dan pembelaan kepada masyarakat dan memberikan pencerahan keilmuan kepada masyarakat. Makanya Bapak kita ini, Pak Jenderal Muldoko ini sangat luar biasa menggagas BAI ini dengan 3 huruf, sehingga sekarang dari Sabang sampai Merauke BAI ada. Dan seluruh kepala desa, mungkin aparatur RT pun juga sudah mengenal BAI. Karena dikembangkan di kita di BAI DPD DKI, kita membantu para TKI yang ada di luar negeri sana, seluruh dunia. Nah, sejak Bapak menjadi Ketua BAI DKI Jakarta, apa yang Bapak lakukan ketika Bapak mulai menjabat sebagai Ketua BAI DKI Jakarta nih Pak? Ya, semenjak saya dipercaya oleh Pak Ketum kita, Pak Ridwan SH MHCCD, dan diamanahkan beliau agar menjalankan tugas membela rakyat sepenuhnya, bersinergi dengan pemerintah. Dan BAI ini identik dengan sikap sopan, santun, ramah. Tidak boleh arogansi. Dengan ormas manapun, dengan lembaga manapun kita harus akur. Makanya di sini sifatnya persaudaraan BAI ini. Jadi tidak ada perbedaan, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi satu tujuan. Tetapi ketika menangani hukum, kita harus menegakkan keadilan walaupun langit akan runtuh. Itu langkah konkret yang sudah dilakukan BAI dalam mengadvokasi masyarakat Pak secara keseluruhan. Ya, khususnya di daerah Jakarta Timur kita bersinergi juga dengan pemerintah daerah yang ada, khususnya dengan lurah, camat, wali kota. Kita audensi dan kita juga menengahi, membantu tentang kesehatan masyarakat. Salah satunya
apabila sampah menumpuk kita ajukan kepada lurah atau camat agar ada tong-tong sampah, agar sampah itu diambilnya secara cepat, agar tidak uapnya itu tidak bau, ya kan? Dan kita juga berusaha memberikan masukan-masukan kepada para RT, RW agar mengadakan UMKM supaya masyarakat ini maju semua. Ya, gimana caranya masyarakat terbantu. Dan kita juga sosialisasi kepada sekolah-sekolah agar sekolah-sekolah memudahkan warga negara Republik Indonesia menyekolahkan anaknya itu nggak dipersulit. Ya, jadi kita selalu bersinergi dengan dinas-dinas pendidikan, dinas kesehatan, seluruh instansi-instansi terkait yang ada di wilayah DKI Jakarta kita datangin, salah satunya dengan Kesbangpol dan dengan dinas tenaga kerja pun kita bersinergi. Dan perihal perkara-perkara Badan Advokasi Indonesia ini, seluruh perkara, pertama masalah leasing, masalah hutang pihutang, pertanahan, ya berbagai kasus yang masyarakat mengadu ke kita siap, karena di BAI ini seluruhnya ada, dari mulai ahli perdata, ahli pidana, dan termasuk profesor, tenaga ahli pun ada Pak ya? Ada komplit, bahwa kita ini siap pakai. Tetapi kita mengedepankan pembelaan kepada PMI karena saya terpanggil tentang HAM-nya, hak asasi manusianya. Kebanyakan mereka yang berangkat ke sana itu memang orang-orang yang minim pendidikan sehingga tereksploitasi, bujuk rayu dengan oknum-oknum pemroses ataupun sponsor di daerah, sehingga mereka terbuai dengan gaji yang besar, dengan iming-iming yang enak. Ternyata kenyataannya jauh berbeda dengan diucapkan. Dengan adanya BAI bersinergi dengan pemerintah, kesulitan-kesulitan para PMI yang ada di luar negeri sana, khususnya di Saudi, Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, termasuk Kamboja pun kita pernah bantu, dan alhamdulillah Allah mudahkan karena kita bekerja bersama Allah dan selalu bersinergi dengan pemerintah di Indonesia dari daerah sampai pusat, termasuk atase-atase yang ada di luar negeri. Terima kasih kami ucapkan kepada KBRI, KJRI, atase-atase di luar negeri semua, khususnya di daerah Timur Tengah, Saudi, Abu Dhabi, Mesir, Kairo, Irak, dan KBRI, KJRI yang ada di Singapura, Malaysia, Hong Kong, Taiwan. Salam sejahtera dari kami Badan Advokasi Indonesia. Semoga bapak-bapak sehat selalu dan semangat. Sejahtera negara Republik Indonesia. Pak Ali, ada berapa kasus PMI yang Bapak sudah tangani? Kasus yang sudah BAI DPD DKI tangani semuanya sekitar 800 sekian orang yang sudah bisa dipulangkan ke negara Republik Indonesia dengan selamat, ya. Termasuk kemarin yang meninggal dunia, ya. Selamat ke sini. Dan paling cepat itu dalam waktu sesingkat-singkatnya 1 minggu, alhamdulillah Allah dorong dan Allah mudahkan. Dan terima kasih kepada Pak Hasim dan rekan yang telah membantu almarhumah pulang ke Indonesia dengan cepat. Dan termasuk keistimewaan BAI bisa memulangkan orang yang lagi koma, yang orang Sumedang. Alhamdulillah pemerintah memudahkan yang tadinya keluarganya sudah putus asa, sehingga
keluar si ibu itu pulang dari Abu Dhabi dengan cepat juga dalam waktu 10 hari. Oke. Dan telah meninggal dunia di kampungnya sendiri. Bapak, kasus mana yang paling berkesan dalam menangani PMI ini, Pak? Bermasalah, ya, bermasalah, Pak. Ya, kasus yang paling berkesan, yang sangat menyulitkan, membingungkan, kita mengurus kasus yang ada di wilayah Irak. Itu sangat sulit. Karena menurut keterangan-keterangan para atase, di sana itu rakyatnya itu senjatanya itu kayak senjata Rambo, karena rawan ya. Ya. Iya. Dengan keunikan kita sudah dikenal dengan masyarakat, dan para PMI mereka itu mengenal kita melalui Facebook, WA kita dari orang ke orang yang pernah kita tolong. Tetapi alhamdulillah disukseskan karena kita dengan KBRI Irak pun juga sangat dekat, hubungannya sangat baik. Apa pendapat Bapak nih tentang kinerja Kementerian PMI yang baru ini, Kementerian Perlindungan PMI yang dipimpin Menteri Pak Abdul Qadir Karding ini, Pak? Dan apa harapan Bapak terhadap Menteri sekarang ini yang menangani masalah PMI ini, Pak? Ya, silakan, Pak. Ya, karena beliau ini, Pak Menteri ini kan baru diangkat ya 3 bulan yang lalu, ya kan, pengangkatannya dalam 5 bulan jalan. Tetapi strategis beliau sudah melakukan membantu memulangkan PMI sekitar 200 orang yang dari Saudi itu, ya kan, pemutihan, dan beliau selalu mendekati instansi-instansi yang berkaitan, termasuk Pak Kapolri, institusi kepolisian, Panglima TNI, Kemenaker, Kemenlu, dirangkul semua Pak Harding, termasuk lembaga-lembaga juga, rencana NGO-NGO yang ada di Indonesia yang berkompeten, beliau mau rangkul. Gitu, Oke. Jadi beliau luar biasa. Semoga BAI terpanggil, harapan saya, karena BAI sudah ber-MOU dengan BP2MI 2 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah berjalan lancar. Memang sesuai komitmen BP2MI yang legalnya, kami yang ilegalnya. Alhamdulillah kinerja kami sukses dan tidak ada cedera dari mulai BP2MI pusat sampai tingkat daerah mengenal kami dan mengetahui kinerja kami. Ya, harapan saya sebagai Ketua DPD BAI DKI dan BAI seluruh Indonesia, termasuk masyarakat seluruh Indonesia, supaya memudahkan ekonomi masyarakat dan pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia, khususnya di bidang ketenaga kerjaan, ya. Semoga pemerintah membuka peluang kembali bisa bersinergi dengan Indonesia, dengan pemerintah Saudi, khususnya Saudi Arabia, atau dengan pemerintah negara ASEAN, diperbaiki lagi, mobil khusus negara Saudi Arabia dibuka kembali agar semua pengusaha-pengusaha itu usahanya, PT-nya itu tidak vakum, ya, dan mengurangi oknum-oknum pemberangkatan yang non prosedural, dan agar calon PMI ini yang diberangkatkan apabila sudah resmi itu kan menguntungkan untuk para calon PMI, membuat tenang ketika ada kendala pun juga asuransinya ada, tidak sepihak, ya, kayak jangan sampai kayak kejadian sekarang. Apabila tidak terjadi, pemerintah yang rugi dan kita semua juga rugi, karena kita semua bayar kalau biaya pemerintah. Pak, apa yang perlu diperhatikan oleh pemerintah jika penempatan PMI ke Timur Tengah, khususnya ke Arab Saudi ini dibuka? Apa poin perlindungan harus diperhatikan oleh pemerintah, menurut Pak? Ya, ditingkatkan lagi pengawasannya, mulai dari daerah, dari lurah, yaitu program pelayanan 1 pintu itu ketat. Orang yang mau keluar kemana, ada tamu,
yang tidak dikenal membawa warganya itu wajib, karena kita sudah jalankan kepada lurah-lurah, mengadvokasi, mengingatkan kepada Pak Lurah apabila ada orang yang membawa warganya perlu ditegur. Apa masuknya ke PT mana, ya kan, ke perusahaan mana, apakah mau masuk ke ASEAN, apa Timur Tengah, ini resmi ataupun tidak, ya kan, jelas. Dan mereka itu para perekrut ada surat tugasnya enggak, kan itu perlu kewaspadaan. Dan khususnya pemerintah pusat juga memberikan apa namanya ketegasan kepada pemerintah daerah agar lebih ketat pengawasannya dan memberikan arahan-arahan pendidikan kepada masyarakat desa khususnya, karena mereka kan gampang dibodoh-bodohi. Satu hal lagi, tingkatkan pendidikan agar masyarakat Republik Indonesia tidak gampang dibodohi. Itu saja.